Film yang diangkat dari kisah nyata catatan sejarah Korea ini tidak sekadar menampilkan perang antara dua kerajaan, tetapi membuka kembali sebuah bab kelam tentang bagaimana sebuah kekaisaran raksasa mencoba menelan sebuah benteng kecil yang nyaris tak dikenal dunia. Kisah ini berputar di sekitar dominasi militer dinasti Tang dari kerajaan Tiongkok, sebuah kekuatan adidaya Asia Timur yang pada masanya menguasai hampir seluruh wilayah Tiongkok dan sekitarnya. Di puncak kekuasaan itulah berdiri seorang penguasa bernama Kaisar Taizong, sosok yang dikenal bukan hanya karena kejeniusannya dalam strategi, tetapi juga karena ambisinya yang tak mengenal batas. Bagi Taizong, dunia hanyalah peta besar yang bisa digeser, dipatahkan, lalu ditaklukkan satu demi satu. Dan di ujung peta itulah terbentang sebuah wilayah bernama Kerajaan Goryeo dari Korea, sebuah negeri yang bagi Taizong bukan sekadar tetangga, melainkan rintangan terakhir sebelum kekaisarannya benar-benar menguasai kawasan timur sepenuhnya. Maka lahirlah sebuah misi besar, sebuah ekspedisi militer yang melibatkan ratusan ribu prajurit, senjata perang tercanggih di masanya, serta satu keyakinan mutlak bahwa tidak ada benteng di dunia ini yang tak bisa diruntuhkan. Waktu membawa kita ke tahun 654 Masehi. Pada masa itu, dinasti Tang berada di titik paling stabil dalam sejarahnya. Ekonomi kuat, politik solid, dan militer berada dalam kondisi sempurna. Dalam situasi seperti itulah, Kaisar Taizong memerintahkan mobilisasi pasukan dalam skala besar untuk menginvasi Korea dan menaklukkan sebuah kerajaan bernama Goryeo. Target pertama bukanlah ibu kota, melainkan sebuah benteng kecil di perbatasan utara, sebuah titik strategis yang menguasai jalur masuk utama menuju jantung negeri Goryeo. Benteng itu bernama Ansi, yang dikatakan jika benteng Ansi hanyalah sebuah titik kecil di peta, benteng tua yang akan runtuh dalam hitungan hari. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik tembok lumpur itu berdiri seorang pria yang kelak akan menjadi legenda. Sebelum penyerangan terjadi kepada benteng Ansi, peperangan terjadi terlebih dahulu di tempat terbuka di perbatasan Goryeo. Saat itu perlawanan langsung dipimpin oleh seorang jenderal besar bernama Yeon. Di bawah komandonya terkumpul sekitar 100.000 pasukan, jumlah yang sangat besar untuk ukuran kerajaan saat itu. Namun di seberang medan perang, Kaisar Taizong membawa 200.000 prajurit elit dinasti Tang, lengkap dengan kavaleri berat, infanteri lapis baja, pemanah jarak jauh, dan mesin perang raksasa. Pertempuran pertama pun pecah dan secara mengejutkan, pasukan Goryeo dengan seorang prajurit bernama Samul dan juga rekan-rekannya justru tampil dominan dalam awal peperangan. Kavaleri mereka menerjang barisan pemanah Tang, memecah formasi, menghantam infanteri musuh dari sisi-sisi yang tak terduga. Teriakan prajurit pun saling bersahutan dan untuk sesaat seolah-olah dinasti Tang benar-benar berada di ambang kekalahan. Melihat situasi itu, para penasihat Kaisar Taizong mulai gelisah. Mereka menyarankan penarikan mundur untuk sementara. Namun Kaisar Taizong tidak goyah sedikit pun. Di tengah hiruk-pikuk perang, ia justru berdiri tenang menatap medan tempur seperti seseorang yang sedang menonton permainan catur, sebab semuanya masih dalam rencananya. Tanpa disadari pasukan Goguryeo dari kedua sisi medan perang, pasukan kavaleri Tang muncul secara bersamaan, mengepung mereka dalam formasi bulan sabit. Serangan datang dari segala arah dan pasukan Goguryeo yang sebelumnya unggul kini terjebak di tengah lautan musuh. Melihat itu, Jenderal Yeon, sang pemimpin Goguryeo, akhirnya menyadari kesalahannya. Dengan cepat, ia memerintahkan mundur total. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dari 100.000 pasukan yang ia bawa, hampir setengahnya kini telah gugur dalam pertempuran. Di atas kemenangan itu, dinasti Tang menangkap seorang wanita misterius bernama Simi. Ia bukan prajurit, bukan bangsawan, melainkan seorang peramal kuno yang telah hidup sejak zaman Raja Jumong, pendiri kerajaan Goguryeo. Bagi Kaisar Taizong, Simi bukan sekadar tawanan, ia adalah kunci. Sebab dari Simi, Taizong mengetahui satu fakta penting, bahwa satu-satunya benteng yang benar-benar menghalangi jalan menuju ibu kota kerajaan Goguryeo adalah benteng Ansi. Seorang komandan bernama Yang
Yang Muncun, seorang pria yang dianggap pengkhianat oleh Jenderal Yon, sebab komandan yang muncul tak mau tunduk kepadanya, bahkan mengabaikan perintahnya untuk datang ke peperangan yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Jenderal Yon yang kini terlihat sangat depresi akibat kekalahannya dalam perang tadi, memanggil seorang prajurit yang tak lain adalah Sumul, prajurit yang tampil gagah dalam perang walaupun tetap kalah. Jenderal Yon memberinya satu perintah penting yang akan mengubah hidup Sumul selamanya, yaitu Sumul diperintahkan untuk menyusup ke benteng Ansi untuk mempateni komandan Yangchul yang dianggap sebagai pengkhianat. Sumul pun dipilih karena satu alasan sederhana. Ia berasal dari Ansi. Tentu saja di dalam hati Sumul awalnya berat untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena perintah tersebut merupakan perintah langsung dari Jenderal Yon yang saat ini merupakan pemimpin tertinggi di kerajaan Goguryeo setelah kematian sang raja, Sumul menerima perintah itu tanpa banyak bacot, meskipun di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa berat. Malam itu juga Sumul langsung pergi menunggangi kuda sendirian, menyusuri jalan panjang menuju utara. Jalanan pun semakin sepi. Dalam benaknya wajah Yang Muncul belum pernah ia lihat, namun namanya sudah tertanam sebagai sosok yang harus tiada. Di tengah perjalanan Sumul bertemu dua orang prajurit Goguryeo. Mereka terlihat kelelahan. Mereka pun meminta izin untuk ikut bersama Sumul menuju Ansi karena katanya mereka juga hendak kembali ke benteng. Sumul pun tak menaruh curiga. Ia mengira mereka hanya prajurit biasa yang terpisah dari pasukan utama. Hingga malam berganti pagi, dan di sanalah Sumul dan dua orang prajurit bertemu tiga orang warga Ansi yang sedang berusaha mendorong gerobak kayu yang terjebak di lumpur. Tanpa banyak bicara, Sumul dan dua prajurit itu membantu mendorongnya, dan di tengah kelelahan itulah salah satu dari tiga warga tersebut berkata bahwa ialah Yang Muncun. Sumul pun terdiam seakan tak percaya jika orang berpenampilan biasa yang ia temui merupakan komandan Yang Muncul yang harus ia pateni. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tangan kanan Muncul, seorang pria bernama Cuk, justru merasakan ada yang tak beres. Tatapan matanya tertuju pada dua prajurit yang ikut bersama Sumul. Ia mencium kejanggalan dari cara mereka berbicara, dari cara mereka memegang pedang yang tanpa aba-aba. Cuk menyimpulkan bahwa mereka adalah mata-mata dinasti Tang. Dan benar saja, saat identitas kedua prajurit terungkap sebagai mata-mata, keduanya kemudian berusaha menyerang Muncun, tetapi Cuk dengan mudah kemudian mempateni keduanya. Sumul pun terpaku. Ia baru menyadari bahwa sejak awal ia telah berjalan bersama musuh. Namun situasi semakin rumit sebab Cuk, sang tangan kanan muncul, berniat mempateni Sumul karena mengira ia bagian dari komplotan. Tetapi untung saja Sumul berhasil meyakinkan Muncul bahwa dirinya adalah warga Ansi asli, berasal dari suku Oilbull, sebuah suku tua yang dikenal di wilayah tersebut. Mendengar hal itu, Muncul kemudian menghentikan Cuk. Ia memilih membawa Sumul masuk ke benteng untuk diinterogasi. Perjalanan berlanjut, benteng Ansi mulai terlihat dari kejauhan. Benteng itu tak megah, tak tinggi, bahkan jauh dari kesan istana. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan lumpur yang dipadatkan. Namun di balik kesederhanaannya terdapat kehidupan yang bergerak dinamis, di mana sesampainya di dalam benteng, Sumul melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Yang Muncul bukanlah sosok tirani. Ia berjalan di antara rakyatnya tanpa pengawal berlebihan. Ia mengenal banyak orang dengan nama mereka. Bahkan anak-anak pun berlari di sekelilingnya. Juga para prajurit menundukkan kepala dengan hormat, bukan karena takut tetapi karena rasa percayanya. Dan disinilah perasaan Sumul mulai goyah. Malam itu Sumul dipanggil oleh Muncul. Di dalam ruangan sederhana mereka berbicara tentang rencana serangan dinasti Tang. Sumul akhirnya mengungkapkan semua yang ia ketahui. Ia juga menyatakan niatnya untuk bergabung bersama Ansi. Muncul tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk seolah sudah menduganya. Sumul pun kemudian diperkenalkan kepada para perwira utama, yaitu Pung, pemimpin pasukan pedang, Walbok, pemimpin pasukan kapak, di mana mereka semua menerima Sumul dengan sikap waspada tetapi tidak menolaknya. Namun di malam yang sama saat semua tertidur, Sumul duduk sendirian. Di tangannya tergenggam belati kecil pemberian Jenderal Yon untuk digunakan mempateni Muncul. Perintah Jenderal Yon kembali terngiang di kepalanya, tetapi kini keraguan malah dirasakan Sumul. 아직 없는 거야? 너 뽐이라면 응?
Keesokan harinya, Manchun mulai mempersiapkan benteng. Pagar tombak dipasar di sepanjang jalur masuk. Tanah liat dan lumpur digunakan untuk memperkuat tembok. Pun semua warga, dari prajurit hingga penduduk desa, ikut bekerja. Di tengah kesibukan itulah, Manchun mendapati seorang perwira kavaleri bernama Paso tengah berbicara diam-diam dengan seorang wanita muda. Wanita itu adalah adik kandung Manchun sendiri bernama Baekha, yang mana hubungan mereka telah lama terjalin secara rahasia. Walaupun Manchun sendiri ternyata melarangnya, ia melarang bukan karena kebencian, tetapi karena ia tahu satu hal, perang akan memakan nyawa, dan ia tak ingin pernikahan mereka berubah menjadi pemakaman. Hari demi hari berlalu hingga suatu pagi, Manchun diberitahu salah satu prajuritnya jika dari benteng Ansi terlihat pengintai dinasti Tang berkeliaran di sekitar benteng. Melihat semua itu, Manchun menyadari satu hal, jika Kaisar Taizong bersama pasukannya telah tiba. Menyadari hal itu, kini semua pasukan diperintahkan bersiaga penuh dan Sumul diberi tugas memegang bendera komando. Juga di saat itulah Manchun meminta sesuatu yang mengejutkan. Ia menyuruh Sumul mencukur jenggotnya menggunakan belati milik Sumul hingga terlihatlah jarak mereka sangat dekat, dan satu gerakan saja Sumul bisa mengakhiri hidup Manchun. Namun ia tak melakukannya karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya Sumul tak lagi melihat target. Ia melihat seorang pemimpin yang berdiri di garis depan demi rakyatnya. Hingga dari kejauhan tanah mulai bergetar. Langkah ratusan ribu prajurit yang bergerak serempak. Bendera-bendera besar dengan lambang dinasti Tang berkibar, dan di tengah barisan itu berdiri kereta perang yang membawa satu sosok yang membuat seluruh Asia Timur gemetar hanya dengan menyebut namanya, yaitu Kaisar Taizong. Ia datang dengan kekuatan penuh. 200.000 pasukan elit berdiri menghadap benteng Ansi. Sementara di balik tembok, Manchun hanya memiliki sekitar 5.000 orang. Jumlah yang bahkan tidak sebanding jika dihitung sebagai perang, melainkan lebih mirip eksekusi massal. Ketakutan pun menyebar di antara prajurit Ansi. Beberapa dari mereka menelan ludah, beberapa menggenggam senjata lebih berat dari biasanya, dan sebagian hanya terdiam menatap lautan musuh tanpa mampu berkata apapun. Dan di tengah keheningan itu, Yang Manchun kemudian berdiri di atas tembok. Ia tidak berbicara tentang kemenangan, ia tak menjanjikan keselamatan. Ia hanya berkata bahwa di balik tembok itu ada rumah mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, dan jika benteng ini jatuh, maka tak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Kata-kata sederhana itu pun membuat semua orang berdiri lebih tegak, seolah ketakutan yang sebelumnya hinggap seketika hilang mendengar perkataan jenderal mereka. Tak lama kemudian, Kaisar Taizong memberi perintah pertama. Mesin-mesin perang raksasa didorong ke depan. Trebuset alat pelempar batu raksasa mulai diposisikan. Batu-batu sebesar tubuh manusia diangkat, dikunci, lalu dilepaskan. Dentuman pertama menghantam tembok Ansi. Suara benturannya seperti guntur yang pecah tepat di atas kepala. Tanah dan lumpur berhamburan ke udara. Namun benteng itu tidak runtuh. Strukturnya terlalu padat. Tanah liat dan lumpur yang dipadatkan justru menyerap energi benturan. Melihat itu, Kaisar Taizong terdiam sejenak dan kemudian menyuruh untuk memborbardir benteng Ansi. Tetapi tetap saja benteng tersebut berdiri kokoh. Kesal akan hal itu, Kaisar Taizong kemudian memberikan perintah berikutnya, yaitu menyuruh pasukannya untuk menyerbu secara langsung. Prajurit Ansi pun melempar batu menusuk dengan tombak, menebas pasukan kekaisaran dinasti Tang yang mencoba meraih puncak tembok. Cairan merah mulai mengalir di kedua sisi. Jeritan prajurit terdengar bercampur dengan dentuman logam. Tetapi Manchun tak bergeming, seolah menunggu waktu yang tepat untuk rencananya. Hingga setelah waktu yang ia perhitungkan pas, Manchun kemudian memberikan aba-aba perintah supaya pasukan penyerbu untuk segera menyerang, di mana pasukan kuda yang dipimpin oleh Paso keluar dari pintu samping benteng dan menghantam infanteri Tang yang berhasil masuk. Sementara pasukan crossbow di bawah komando Baekha menembaki musuh dari jarak jauh tanpa memberi kesempatan melawan.
Namun ancaman terbesar belum datang. Dari kejauhan terlihat alat penobrak raksasa mendekati pintu utama. Battering ram berlapis besi menghantam gerbang beberapa kali, di mana Sumul berdiri tak jauh dari Mancun dan ia tahu jika gerbang utama jebol, maka ini bukan lagi perang melainkan sebuah pembantaian. Dan benar saja, tak lama dengan satu hantaman terakhir pintu utama runtuh. Pasukan Tang menyerbu masuk, berteriak seperti gelombangan manusia yang tak terbendung. Namun nyatanya Komandan Mancun sudah memprediksi hal itu di saat semua panik. Ia hanya mengangkat tangannya dan di balik pintu yang terbuka telah disiapkan pagar tombak yang tersembunyi, membuat pasukan Tang yang masuk pertama langsung terperangkap. Mereka tak bisa maju, tak bisa mundur, yang ada kini mereka harus tilar dunia karena rencana jenius Mancun. Melihat taktik itu, Kaisar Taizong mulai kehilangan kesabarannya. Ia kemudian menyuruh pasukannya untuk mengarahkan menara pemanjat raksasa, di mana hal tersebut seolah bisa menggoyahkan pertahanan. Akan tetapi seolah situasi tersebut sudah Mancun prediksi juga. Mancun kembali memberi perintah, balista diaktifkan, tali-tali besi dikaitkan ke menara, dan satu persatu menara itu ditarik hingga roboh. Pasukan Tang pun mulai kacau karena mereka kini seolah telah masuk ke dalam rencana perang Mancun. Karena itulah kini pasukan dinasti Tang banyak yang melarikan diri, juga banyak yang jatuh sebelum sempat mengayunkan pedang. Dan akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kaisar Taizong memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara, yang hal tersebut menandakan jika kemenangan sementara bisa didapatkan oleh Mancun. Malam itu di dalam benteng, para penduduk mengumpulkan anak panah musuh dari mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka tidak berpesta, mereka hanya makan bersama, mencoba mengingat rasa hidup. Namun di sudut lain, Sumul kembali duduk sendiri. Perintah Jenderal Yon kembali menghantui dan di malam itu pula, ia akhirnya memutuskan jika ia akan mempateni Yang Mancun seperti perintah Jenderal Yon. Sumul pun berdiri di ambang pintu. Ia merasa inilah momen yang selama ini ia tunggu, momen yang seharusnya mengakhiri misinya. Namun sebelum Sumul sempat bergerak, muncul justru membuka percakapan. Ia berkata bahwa ia sudah tahu segalanya tentang perintah Jenderal Yon, tentang misi Sumul yang datang untuk mengeksekusinya, serta tentang keraguan di dalam hati Sumul. Mendengar itu, Sumul terkejut dan belatinya hampir terjatuh dari tangannya. Mancun tidak marah, ia juga tidak meminta belas kasihan. Ia justru mulai menjelaskan alasan mengapa ia menolak tunduk kepada Jenderal Yon. Menurut Mancun, strategi Yon adalah kesalahan fatal sebab terang-terangan menghadapi pasukan dinasti Tang di tanah terbuka adalah bundir, sebab kekaisaran dinasti Tang unggul jumlah, logistik, dan mesin perang. Tidak peduli seberapa berani pasukan Goguryeo, mereka akan habis satu persatu seperti rumput di ladang. Karena itulah Mancun memilih bertahan di Ansi, bukan karena ia pengecut, melainkan karena inilah satu-satunya titik di mana kekuatan Tang bisa dipatahkan, serta jika benteng kecil ini jatuh, maka akan membuka langsung menuju ibu kota. Tetapi jika bertahan, maka seluruh ekspedisi Tang akan terhenti di sini. Mancun pun kembali berkata bahwa ia rela dicap pengkhianat selama rakyat Goguryeo masih hidup. Mendengar semua itu, Sumul hanya terdiam. Namun tak lama, Cuk datang berlari masuk sambil berteriak jika pasukan Tang kembali menyerang. Sumul dan Mancun langsung berlari menuju tembok, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Pasukan Tang kali ini datang dengan kekuatan yang jauh lebih terorganisir. Menara raksasa kokoh bergerak dari segala arah. Infanteri menyerbu tanpa henti dan benteng Ansi mulai kewalahan. Beberapa prajurit jatuh dari tembok, beberapa lainnya terseret masuk oleh musuh. Melihat semua itu, Mancun akhirnya turun langsung ke medan tempur. Ia tak lagi berdiri memberi perintah, ia mengayunkan pedangnya sendiri. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka membuat Mancun terdiam, yaitu dari dalam menara raksasa kokoh keluarlah pasukan Tang yang langsung menyerbu tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Mancun yang masih melamun seolah yang terjadi kini tak ada dalam prediksinya. Kemudian lamunannya dibangunkan oleh Sumul yang meminta Mancun untuk segera bertindak, memberikan perintah. Menyadari jika dirinya tak bisa membiarkan menara roboh, Mancun kemudian menyuruh pasukannya menyiapkan kantung
minyak yang tak lama ratusan kantung minyak diangkat ke atas tembok dan saat menara helipoli mendekat, kantung minyak langsung dilemparkan dan Mancun kemudian menembakkan panah api untuk membakar kantung minyak. Karena itu ledakan pun terjadi, menara terbakar, juga pasukan Tang yang berada di dalamnya menjerit dan pada akhirnya satu persatu menara pun runtuh seketika. Kaisar Taizong dari kejauhan hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Ia tak pernah membayangkan benteng sekecil ini mampu bertahan 2 kali berturut-turut dan untuk kedua kalinya ia kembali memerintahkan mundur. Sementara itu di atas benteng saat semua pasukan sibuk mempateni para prajurit Tang yang tersisa, tanpa diduga Mancun terkena tusukan tombak yang dilempar oleh seorang prajurit terlatih pasukan Tang. Melihat itu si prajurit terlatih kemudian langsung menyerang untuk mempateni Mancun yang kini tak berdaya akibat tusukan tombaknya. Namun di detik-detik terakhir saat si pasukan terlatih akan mempateni Mancun, seseorang terlebih dahulu mempateninya yang tak lain, orang tersebut adalah Sumul. Singkat cerita 4 hari pun berlalu dan terlihat jika Mancun yang baru saja sadarkan diri, di mana saat sadar dirinya menanyakan mengenai situasi peperangan yang ternyata sejak kekalahan keduanya Kaisar Taizong belum melakukan serangan lagi, hingga Cuk memberitahu Mancun jika orang yang menyelamatkan Mancun adalah Sumul. Mendengar hal itu membuat Mancun keheranan sebab seharusnya Sumul membiarkannya tewas supaya misi yang diperintahkan Jenderal Yon selesai. Namun kini ternyata Sumul sudah melupakan misinya dan lebih memilih berada di samping Mancun untuk sama-sama berjuang. Di tempat lain yaitu di tenda Kaisar Taizong, setelah kegagalan kedua Kaisar Taizong tak lagi menyembunyikan kemarahannya. Di dalam tendanya ia memandangi benteng Ansi dari kejauhan. Benteng kecil yang seharusnya runtuh dalam sehari kini telah mempermalukannya di hadapan seluruh pasukannya, dan bagi seorang kaisar rasa malu lebih jauh menyakitkan daripada sekadar kekalahan. Taizong pun kemudian memanggil Simi, wanita peramal yang sejak awal dijadikan alatnya. Ia menyuruh Simi pergi ke benteng Ansi untuk menyampaikan pesan kepada Yang Mancun untuk segera menyerah. Tak lama, Simi terlihat kini sudah berdiri di depan Mancun untuk menyampaikan pesan Kaisar Taizong, yaitu meminta Mancun untuk segera menyerah dengan imbalan akan menghadiahkan apapun keinginan Mancun. Namun tentu saja Mancun menolak hal tersebut, tetapi Simi kemudian menjelaskan alasan dirinya juga menyarankan Mancun untuk memilih menyerah sebab dalam penglihatannya sebagai cenayang tak ada harapan jika Mancun akan bisa menang melawan Kaisar Taizong. Terlebih lagi kini Kaisar Taizong sudah memiliki rencana untuk bisa mengalahkan strategi Mancun, yaitu membuat sebuah bukit raksasa dari tanah yang akan dibangun tepat menghadap benteng Ansi agar pasukan Tang bisa menyerang dari ketinggian. Dan jika hal itu terjadi maka tak ada yang bisa dilakukan Mancun nantinya. Tak lama setelah Simi mengatakan mengenai rencana Kaisar Taizong, keesokan harinya ratusan ribu prajurit mulai menggali tanah siang dan malam. Mereka memindahkan lumpur, batu dan pasir hingga terlihat sedikit demi sedikit bukit yang dikatakan Simi bukanlah kebohongan. Kaisar Taizong dengan bangga berkata bahwa gunung itu akan selesai dalam 3 bulan. Namun dengan jumlah pasukan sebesar itu, kenyataan gunung tersebut hampir rampung hanya dalam hitungan minggu. Sementara di dalam benteng Ansi, ketakutan mulai terasa nyata. Untuk pertama kalinya Mancun kini tak langsung memiliki jawaban untuk mengatasi rencana yang dibuat musuh. Hingga saat dalam rapat, Sumul mengajukan sebuah gagasan, yaitu meminta bantuan kepada Jenderal Yon untuk membantu mereka mengalahkan pasukan Tang. Yang tentu saja Mancun tak menerima gagasan itu, karena tak mungkin Jenderal Yon mau membantu dirinya yang telah dianggap sebagai seorang pengkhianat. Hingga Paso, pemimpin kavaleri, mengajukan rencana gila, yaitu dirinya dengan beberapa bawahannya akan menyusup ke perkemahan Tang secara diam-diam untuk mempateni Kaisar Taizong secara langsung. Yang dengan berat hati Mancun pun mengizinkan sebab ia tahu peluangnya kecil tetapi tak ada pilihan lain. Namun ternyata rencana itu telah bocor sebab saat Paso dan pasukannya menyergap secara diam-diam, pasukan Tang telah siap menunggu hingga membuat Paso disergap dan terluka parah. Namun ia berhasil melarikan diri dan kembali ke Ansi dalam kondisi sekarat.
di mana dengan napas tersisa ia mengungkapkan satu hal yang mengerikan, bahwa ada mata-mata di dalam benteng. Semua orang pun terkejut, hingga Simi sang wanita cenayang pun kemudian mengaku jika dirinya lah pengkhianat itu. Baekha yang merupakan kekasih Pasok kemudian bertanya alasan Simi melakukan hal itu, sebab seharusnya Simi yang merupakan orang Goguryeo dan bahkan mantan tunangan Manchun tak mengkhianati mereka. Simi menjawab jika alasannya melakukan semua itu dikarenakan menurutnya benteng Ansi sudah tak bisa dipertahankan dan dirinya lebih memilih untuk menyerah kepada Kaisar Taizong yang berjanji kepadanya tak akan melukai para warga tak bersalah jika mau menyerah. Mendengar semua itu Manchun tentu sangat marah, di mana dengan amarahnya Manchun kemudian mengambil sebuah pedang untuk mengeksekusi Simi yang telah berkhianat. Tetapi di sana sebagian hatinya masih memiliki perasaan kepada Simi, hingga tanpa diduga Sumul kemudian maju dan langsung mengayunkan pisaunya ke arah Simi sambil berkata jika benteng Ansi tak akan pernah runtuh. Di mana setelah itu terlihat jika Manchun kini hanya bisa merenungi di ruangannya, sebab dirinya masih tak percaya dua orang yang ia sayangi harus tewas dalam satu malam, hingga seorang prajurit datang untuk memberikan kabar darurat jika adiknya Baekha dinyatakan meninggal setelah diam-diam pergi ke perkemahan. Mendengar hal itu tentu kesedihan kembali dirasakan Manchun, sebab belum sempat ia berkabung untuk Pasok, kini adik yang sangat ia cintai juga telah gugur. Sumul yang melihat kondisi Manchun yang kini hancur terlihat diam-diam pergi dari benteng Ansi tanpa pamit. Sementara keesokan harinya di benteng Ansi keadaan terasa berbeda. Napas para prajurit mulai terasa berat, seolah mereka semua tahu bahwa hari-hari berikutnya akan menentukan hidup dan mati mereka. Di kejauhan, bukit buatan itu kini berdiri hampir sempurna, tinggi menjulang lebih tinggi dari tembok benteng. Dari puncaknya, pasukan Tang bisa melihat langsung ke dalam Ansi. Bagi banyak orang di Ansi, itulah akhir mereka sadar bahwa tembok tak lagi melindungi. Namun yang Manchun tak menyerah. Suatu hari, ia melihat anak-anak kecil bermain di tanah di halaman benteng. Mereka menggali lubang kecil, menimbunnya kembali, lalu merobohkan gundukan yang mereka buat sendiri. Dan dari sanalah sebuah ide lahir. Manchun segera memanggil Wude, temannya yang berprofesi sebagai penambang. Ia memerintahkan Wude menggali terowongan besar di bawah tanah, tepat menuju dasar bukit buatan. Rencana itu pun sangat gila, namun tak ada pilihan lain. Siang dan malam mereka menggali, dan rencana itu seolah berjalan dengan sempurna. Hingga pada satu titik mereka menemukan masalah besar, sebab sehari sebelum perang akhir terjadi, hujan datang melanda yang membuat terowongan tergenang air hujan. Tetapi Wude bersama rekannya mencoba sekuat tenaga untuk menghilangkan air. Hingga keesokan harinya saat genderang perang berbunyi, tanda pasukan Tang sudah bersiap untuk menyerang dari bukit buatan mereka. Manchun mendapati masalah lain dari Wude. Jika tiang penopang tak bisa dibakar karena air, membuat Manchun kini kebingungan, sebab rencananya bergantung dari runtuhnya tiang penopang. Hingga Wude mengajukan diri untuk menghancurkan tiang penopang secara manual menggunakan kapal, yang tentu saja hal itu adalah bundir karena tak keluar hidup-hidup. Tetapi Wude meyakinkan Manchun jika kini sudah tak ada lagi opsi lain. Dengan berat hati, Manchun pun mengiyakan keinginan Wude yang tak lama berkat pengorbanan Wude. Tanah pun bergetar, suara reruntuhan terdengar seperti gemuruh dan bukit buatan roboh dari dalam. Dari kejauhan, Kaisar Taizong berdiri membeku, sebab gunung yang ia bangun dengan ratusan ribu prajuritnya lenyap dalam sekejap. Manchun tak membuang waktu. Ia memerintahkan pasukannya berebut sisa bukit sebelum pasukan Tang pulih dari keterkejutan. Menyadari dirinya kini tak bisa meruntuhkan benteng Ansi, Kaisar Taizong menyuruh pasukannya untuk menyerang dan membumi hanguskan Manchun, hingga pertempuran terakhir pun pecah.
Hari kedua berlalu, siang berganti malam dan berganti lagi siang. Dan kini busur panah pasukan Mancun hampir habis. Bahkan karena terus menarik busur, tangan Mancun berdarah sesanggalun. Hingga seorang prajurit melapor bahwa amunisi telah habis. Mancun lalu memerintahkan sesuatu yang tak pernah dilakukan siapapun sejak ratusan tahun. Ia meminta busur pusaka Raja Jumong, busur panah yang konon hanya sang pendiri Goguryeo yang mampu menariknya. Singkatnya, di tengah gempuran pasukan elit Kaisar Taizong, Mancun berdiri di atas bukit sambil melihat pasukannya terus berjuang supaya dirinya mempunyai kesempatan untuk menembakkan busur pusaka. Di kejauhan Mancun, Kaisar Taizong terlihat jelas berdiri dengan jirah emasnya. Mancun menarik napasnya panjang, menarik busur itu dengan seluruh sisa tenaganya. Lalu, ia melepaskan panah tersebut yang melesat menembus udara, menyusuri jarak yang mustahil dan tepat mengenai Kaisar Taizong. Dari kejauhan terdengar teriakan panik barisan pasukan Tang Kacau sebab komandan mereka telah tumbang. Dan di saat yang sama, tanpa diduga dari belakang, pasukan berkuda berdatangan yang adalah pasukan Jenderal Yun, sebab Sumul telah berhasil meyakinkannya. Dan pada akhirnya, untuk pertama kalinya, Goguryeo datang sebagai bala bantuan. Hingga dinasti Tang pun mundur total. Ekspedisi terbesar dalam sejarah mereka berakhir di satu benteng kecil. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Taizong kembali ke negerinya dan dinyatakan meninggal akibat luka di panah, di mana sebelum wafat, Kaisar Taizong berpesan, jangan pernah menyerang benteng Ansi. Di dalam kedamaian yang tersisa, Sumul berpamitan kepada Yang Mancun untuk kembali ke ibu kota sebab dirinya ingin melanjutkan pendidikan militernya agar nantinya bisa memiliki kemampuan berperang seperti orang yang sangat ia hormati, yaitu Mancun. Film pun ditutup dengan diperlihatkan benteng Ansi tetap berdiri yang tidak runtuh juga tidak tunduk, sebuah benteng kecil yang berhasil menghentikan kekaisaran terbesar di dunia. Dan dari sanalah lahir legenda bahwa terkadang sejarah tidak dimenangkan oleh jumlah, melainkan oleh keberanian satu tempat yang menolak untuk menyerah. Tamat! Bagaimana filmnya menurut kalian? Tulis tanggapannya di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Hatur nuhun juga yang sudah subrek dan komen. Jumpa lagi di next video dan bye.